Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi SAW? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqawwiril laili 'alan nahar, tafsiratan liulil qulubi wal absar, wa'idatan liulil nuha wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul jabbar, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-mukhtar, sallallahu alaihi wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-qadati al-abrar wa tabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqaba al-lailu wan-nahar. Amma ba'du, fattaqullaha ayyuhal muslimuna haqqat taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa, fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa, fatamassaku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, Bapak dan Ibu-ibu, saudara dan saudari yang hadir di Masjid Abdurrahman ibn Auf Abina Pekanbaru, yang beserta dipanggil gelar, yang tak bergelar tak sebut nama, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, Allah izinkan kita untuk kembali berjumpa, mudah-mudahan dalam ketaatan kepadanya. Sebagai bentuk syukur kita kepadanya, kita memulai majlis ini dengan memuja dan memuji serta meninggikan namanya. Ma'asyiral kiram, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wassalam telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa agama ini. Beliau telah berjuang, telah berjihad, menyampaikan risalah, menasihati umat, dan mudah-mudahan kita termasuk penyambung estafet perjuangan beliau. Mudah-mudahan dengan demikian kita dikumpulkan di bawah
benderanya berada di barisannya pada hari kiamat nanti. Kaum muslimin, kaum musliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita malam ini atau petang ini mendeteksi kesesatan. Awalnya mendeteksi kebenaran, ya. Akhirnya diubah sama panitia menjadi mendeteksi kesesatan. Bagaimana mengenal ini sesat, ini bukan sesat. Judul ini diangkat karena orang sering berdebat untuk sesuatu yang sebenarnya sudah final, tak perlu debat lagi. Tetapi subhanallah, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu memang suka banyak berdebat. Barang yang sudah terang jadi tidak nampak lagi atau buram, yang jelas jadi abu-abu, yang terang benderang menjadi kelam. Mungkin akibat langsung dari belajar ilmu kalam, ilmu kalam yang terang jadi kelam. Sebagian berpendapat, karena memang pendapat tentu akan berbeda, dia bukan dengan ilmu tapi menurutnya, bahwa masalah sesat menyesatkan itu berat sampai di ini benar. Oleh sebab itu kau tak sanggup, hanya Allah saja yang sanggup menetapkan sesat atau tidak sesat. Ini juga benar. Tapi kapan baru diketahui ini sesat, ini tidak sesat? Baru di akhirat. Nah, ini yang syubhat. Ini yang syubhat. Memang memutuskan seseorang ini sesat atau tidak sesat itu berat. Tidak boleh kita sembarang menyesatkan orang. Ya, boleh menyesatkan orang? Ajak dia sesat? Tidak boleh menyesatkan orang, kecuali memang ternyata punya dalil dan bukti yang jelas. Apalagi kalau sampai mengafirkan atau menghukum syirik atau musyrik atau mengeluarkan dari Islam, itu berat. Tak boleh sembarangan, betul. Yang kedua, tidak ada yang berhak memutuskan ini sesat, ini tidak sesat, kecuali memang siapa yang menentukan ini sesat dan sesat? Siapa? Kan baru dibilang mukaddimahnya, kecuali la haula wala quwwata illa billah. Yang menentukan ini sesat, ini tidak sesat, siapa? Allah. Tidak boleh kita. Sebab orang sesat akan menghukum orang lain juga sesat kalau diserahkan pada manusia. Sah? Seluruh aliran sesat menganggap aliran yang lain sesat. Dia bilang jangan sesat menyesatkan, dia sendiri sudah menghukum orang lain sesat. Itu biasa itu. Makanya kaum muslimin dan muslimat, hukum menyesatkan dan yang punya kuasa menyesatkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apakah sesat itu bisa diketahui sekarang atau tunggu akhirat dulu? Bisa sekarang atau bertemu Allah? Kaum muslimin dan muslimat, ini yang jadi syubhat. Sehingga dengan syubhat ini orang mengatakan antum tidak boleh. Ini saya dengar kalimat ini sejak masih SMA lagi. Tidak boleh secara a priori atau a priori secara sepihak, secara pasti mengatakan ini benar, ini salah.
Apa sebab? Yang tahu kebenaran mutlak hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tidak tahu. Ini bunyi tawadhu. Bunyinya merendah kepada Allah, tapi sebenarnya adalah ingin membuat orang ragu-ragu dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, kaum musliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di dunia ini, atau sebelum kita diturunkan ke dunia, masih lagi kalau belum turun berarti sebelumnya di mana? Kalau belum turun ke dunia berarti sebelumnya kita di mana? Datuk kita Adam dulu di mana? Ya di atas. Namanya aja turun, tentu dari tentunya, subhanallah. Ada turun selain dari atas? Enggak ada. Semua yang turun dari dari atas. Berarti kita aslinya orang atas. Kita aslinya orang atas. Nah, kita lihat ini ikhwan kaum muslimin muslimat, supaya kita tahu yang mana yang sesat, mana yang tidak sesat. Allah ceritakan kisah awal mula kita berada di tempat ini. Sah? Apa awal mula kita di sini? Hah? Subhanallah. Kenapa antum sampai di sini? Kan kampungnya tidak di sini. Apa yang bawa antum ke sini? Karena istri. Hah? Nikah sama orang sini. Apa yang membuat dulu Adam harus turun ke sini? Sehingga kita pun harus menjadi orang sini. Apa yang membuat dia dulu? Hah? Ikut apa? Karena dosa. Iya, kenapa dia berdosa? Hah? Kenapa dia berdosa? Karena ikut perintah Allah atau ikut pikirannya? Saya ulang lagi. Nabi Adam berdosa, betul? Baik. Sebelumnya siapa yang berdosa? Nabi Iblis. Iblis Nabi. Iblis. Baik. Adam berdosa. Iblis berdosa. Siapa yang pertama berdosa? Iblis. Dia berdosa karena apa? Iya, kenapa dia sombong? Karena ikut perintah Allah atau karena ikut pikirannya? Ikut pikiran dan perasaannya. Sah? Berarti ikut pikiran dan perasaan bikin sesat. Antum tidak berperasaan sih. Semua orang ikut rasa pasti sesat. Kapan rasa itu menyesatkan? Bila tidak sesuai dengan arahan. Sahih? Nah, jadi tidak semua rasa sesat. Ya. Kapan sesatnya? Bila bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan pertama kepada siapa? Malaikat. Wa idh qulna lil malaikatis judu li Adam fasajadu. Malaikat kan memang tidak banyak ikut perasaan dan pikiran, karena mereka sudah paham betul, ya, karena mereka tidak punya nafsu, tidak punya hawa, sehingga mereka menjadi orang-orang yang patuh, orang
patung. Sehingga ketika perintah usjudu li Adam fa idza sawaituhu faqa'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak sujud ikut perintahkah atau ikut perasaan? Mungkin mendengar kata-kata perasaan baru untuk menggunakan ini ya. Perasaan itu melahirkan hawa, keinginan. Pikiran itu juga melahirkan keinginan. Keinginan itu bahasa Arabnya hawa. Makanya yang ikut perintah siapa? Yang ikut perintah siapa? Malaikat. Selamat sampai sekarang. Sehingga malaikat jadi masyarakat atas terus, tidak disuruh turun ke sini, kecuali karena tugas-tugas. Itu pun gara-gara kita juga. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati, semua Allah ciptakan dengan hikmah tentunya. Taib. Habis itu iblis dah izhab fa innaka rajim. Iblis ditanya, ma mana'aka, apa yang menghalangimu an tasjuda lima khalaqtu biyadai, yang sujud kepada hamba yang aku ciptakan dengan dua tanganku. Nah, ini Allah bilang dengan dua tanganku, yang lain ikut pikiran lagi. Tidak mungkin Allah punya tangan. Nah, ikut perasaan lagi enggak? Ikut perasaan lagi? Sesat enggak? Nah, antum nyesatkan orang. Iya, Allah bilang begini, dia bilang begitu. Dari mana alasannya? Pikiran. Tidak mungkin Allah punya tangan. Di mana dia katakan tidak mungkin? Dari mana? Dari pikiran, dari perasaan. Ada dia punya bukti? Enggak. Dia punya padanan? Tidak. Dia punya berita dari Allah bahwa Allah tidak punya tangan? Tidak. Yang ada justru Allah punya tangan. Lalu dia ikuti perasaannya, akhirnya dia tersesat lagi. Berarti seluruh yang mengingkari Allah punya tangan aliran antum yang nyesatkan orang ini. Iya. Kalau masalah berpikiran, iblis lebih cerdas. Dia lebih cerdas. Dia bilang, ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Ini apa namanya nih? Kalimat dia bilang saya lebih baik daripada Adam. Kenapa disuruh? Namanya apa ini? Hawa. Namanya ikut hawa. Dia tahu enggak yang memerintah Allah? Tahu. Yang perintah Allah boleh dibantah? Enggak. Tahu dia Allah itu harus dihormati? Iya. Tanda hormat pada Allah perintahnya dikerjakan. Perkataannya dibenarkan, larangannya dihindarkan. Kan itu tanda kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, iblis enggak ikut perasaannya. Memang ini perintah Allah, cuman mana tahu bisa enggak dikerjakan ini. Mana tahu bisa enggak dikerjakan. Akhirnya Allah murka enggak? Marah enggak? Pada iblis punya perasaan baik atau itu enggak? Dia perkiraan iblis ini perkiraannya baik apa buruk? Baik. Kan masa saya disuruh sujud padanya, tapi ternyata dihukum Allah aba was takbar. Walaupun dengan niat baik antum melanggar, tetap dihukum. Ya Allah ya Rabbi. Walaupun dengan perasaan ingin menunjukkan kelebihan, bahwa saya ini berpikir, bahwa saya ini tidak langsung tunduk, bahwa saya punya perasaan, saya tonjolkan perasaan ini dengan baik. Nah, apakah iblis selamat daripada syab aba wastakbar, enggan dan sombong? Enggak, tetap sombong. Apa sebab? Kamu sudah tahu iblis, yang perintah ini Allah boleh dibantah.
Allah boleh dibantah, Allah boleh diingkari beritanya. Ya tidak boleh, makanya kamu tersesat. Taib, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya dua-duanya tersesat kan? Dihukum sesat enggak dua-duanya? Dihukum sesat enggak dua-duanya? Iya. Cuman yang satu mau bertaubat. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Allah ajarkan kepadanya kalimat-kalimat yang itu untuk bertaubat, maka dia bertaubat, Allah terima taubatnya. Cuman hukum sudah diputuskan. Kan wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati pohon ini, nanti kamu berdua zalim. Orang zalim dihukum apa enggak? Ya dihukum. Cuman hukumannya ringan, hanya turun ke bumi. Kalau sempat hukumannya berat kayak iblis, tidak ada harapan kita. Untung Adam bertaubat. Hukuman tetap kita jalankan. Untung pula umur kita tidak panjang-panjang. Kan ya? Kalau sempat umur antum 950 tahun, falabitha fihim alfa sanatin illa 50 aman. Seperti Nabi Nuh alaihissalam, kalau sempat kita berdakwah 950 tahun, ya Allah, azab kita. Ya kena persekusi, kena fitnah, kena provokasi. Enggak. Untung umur kita hanya 60 sampai 70 tahun. Itu pun berdakwah sudah dewasa pula mulai berdakwah. Nah, ya kaum muslimin dan muslimat. Jadi sekarang dengan melihat kejadian ini, bisa tidak kita menentukan mana yang sesat, mana yang tidak sesat? Antara Adam dengan iblis, mana yang sesat? Iblis. Jadi keputusannya nanti di akhirat atau sekarang? Ustaz, bahwa keputusan bahwa iblis dan para pengikutnya sesat, dan Adam alaihissalam dan para pengikutnya dapat hidayah, keputusannya besok setelah di padang mahsyar atau sekarang sudah ada keputusan? Sudah ada keputusan. Berarti bisa tidak kita menentukan sekarang ini mana yang sesat, mana yang tidak sesat? Bisa? Nah, kalau bisa selesai kaji. Kalau ditambah tuh, berarti itu sudah bisa mengindikasikan ini indikasi sesat, ini terindikasi dapat hidayah. Jelas? Jadi tidak ada istilahnya harus nunggu dulu padang mahsyar. Masalahnya ini kalau sesat itu masuk neraka. Masuk neraka itu neraka milik Allah, bukan milik kita. Kita juga mau nggak tahu entah masuk neraka entah tidak. Tapi saya berharap tidak. Makanya saya ingatkan antum jangan tersesat. Sama sesat itu masuk neraka. Kalau tidak untuk apa para nabi dan rasul semua jadi utus? Kalau seandainya baru tahu sesat dan sesatnya besok di akhirat, paham saya? Sekarang yang ikut Nabi kita alaihissalatu wassalam, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berakidah seperti yang dia sampaikan, beribadah seperti yang beliau contoh dan perintahkan, berakhlak dan beradab seperti yang dia yang dia teladankan, kemudian bermuamalah seperti yang beliau lakukan. Antum berada di atas hidayah atau dalam kesesatan? Tidak bisa kita putuskan. Oh, ini sebulan ini orang dapat petunjuk nih. Apa tuh buktinya? Masya Allah, salat 5 waktu di masjid. Sah? Kemudian puasa Ramadan hadir terus, haji ditunaikan, zakat dibayarkan, sah, syahadatnya, Masya Allah. Terus kita bilang ini orang dapat hidayah. Lalu sebulan tak pernah nampak di masjid, ya, kecuali ketika sudah saf pertama dia. Tak paham? Lainnya yang di depan. Dia yang paling di depan baru ke masjid. Jalan yang dia tempuh sesat apa tidak?
Orang yang tak pernah ke masjid tersesat apa tidak? Tersesat. Terus antum masukkan dia ke neraka? Hah? Antum yang masukkan? Masalah hukum neraka atau bukan, keputusannya ada di tangan sang pemilik neraka. Benar. Tapi karena kita tak bisa putuskan dia masuk neraka, bukan berarti kita tidak bisa putuskan dia berdosa. Sah? Betul tak? Kalau tak ada dakwah, tak ada ilmu, tak ada ulama, tak ada nabi, tak ada rasul, semua tak ada. Apa sebab? Apa cuma nabi nak tantur? Tanyakan nabi, ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay, enggak Abdullah bin Ubay orang dapat hidayah itu tersesat. Kata Nabi, itu di akhir aja keputusannya itu, nanti kita lihat sama-sama gitu. Hah? Enggak. Asyiral kiram li rahmati Allah SWT. Makanya karena sesat itu sudah bisa dideteksi, Allah. Memang Allah yang mengatakan itu. Allah yang bisa menentukan orang ini sesat, orang ini dapat hidayah. Bukan berarti kalau kita sesatkan seseorang lalu kita jamin masuk neraka. Sebagaimana orang ini dapat hidayah kita jamin masuk surga? Enggak. Itu betul. Sebab apa? Penentuan antara sesat dengan dapat hidayah, dengan penentuan masuk atau tidak surga atau neraka, berbeda waktunya. Berbeda waktunya. Dapat hidayah atau tidak, sudah ada keputusannya di dunia. Sedangkan dia masuk neraka atau tidak, keputusannya di akhirat memang. Kan ada nanti timbangan. Ada timbangan, ada perhitungan, hisab. Sah? Ada enggak? Sekarang ketika saya hukum, tadi kan kita katakan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam pernah melanggar? Ketika dia melanggar dapat hidayah atau tersesat waktu itu? Tersesat. Sah? Tapi Allah ampuni. Kenapa dia Allah ampuni? Dia bertaubat. Iblis kok tidak diampuni? Dia membangkang. Gitu. Coba baca kisahnya dalam surah Araf itu. Tatkala falamma dhaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifana min waraqil jannah. Ketika mereka sudah mencicipi buah pohon itu. Kalau iblis bilang pohon khuldi, pohon keabadian. Badat lahuma sawatuhuma, tanggal seluruh pakaiannya. Jelas? Maka mereka pun berlindung dengan daun-daun pohon yang ada di surga, melindungi, nutup auratnya. Nah, kemudian Allah ilhamkan ke Adam kalimat dan mereka menyesal telah berbuat. Iblis ada menyesal? Ada menyesal? Ya enggak. Nah, ketika iblis tak menyesal, dia langsung ditetapkan, kamu izhab fa innaka rajim. Pergi kamu betul-betul terkutuk. Dan itu sampai hari kiamat terkutuk dan diputuskan kekal di neraka. Adam alaihissalam tidak. Anak cucunya, ya karena memang tabiatnya anak manusia kadang salah lalu bertobat, kadang salah, kadang bertobat. Maka Allah SWT dalam hadis qudsi katakan, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian berbuat dosa siang dan malam. Siang dan wa inni aghfiru dzunuba jami'an, dan saya siap mengampuni semua dosa. Dalam hadis lain disebutkan oleh Nabi SAW, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Allah membentangkan tangannya
Nah, ini membentangkan kekuasaan lagi nih. Yang tidak mau menerima berita dari Allah berarti berkeyakinan sesat. Allah katakan begitu, lalu dia katakan yang lain, berarti tersesat. Dia berniat sesat atau tidak? Dia berniat sesat atau bukan? Enggak, niat. Enggak ada orang yang berniat sesat, enggak ada. Nawaitu an adhilla, enggak ada. Makanya, mana mungkin saya sesat? Saya itu justru karena berimanlah maka saya katakan itu. Anda yang tidak beriman, awak pula yang sesat katanya. Apa sebab? Sebab antum beriman dengan zahir Quran. Beriman pada zahir Quran itu kufur katanya. La haula wala quwata illa billah. Beriman dengan makna zahir di Al-Quran hukumnya kafir menurut mereka. Padahal mereka baru bilang jangan mudah jangan mudah mengkafirkan orang. Coba bayangkan, jangan mudah mengkafirkan orang, tapi di saat yang sama dia bilang beriman pada zahir Quran adalah kafir. Na'udzubillah. Jadi tahu tidak mereka tersesat? Ya enggak. Semua orang sesat tidak tahu tersesat. Siapa yang tahu? Ini baru kita tahu. Dah jelas kaum muslimin. Jadi keputusan masuk surga, masuk neraka memang nanti di akhirat. Apa sebab? Sebab surga dan neraka baru dijumpai ya saya. Surga dan neraka bila dijumpai? Di hari akhir, di akhirat. Kalau sesat hidayah kapan dijumpai? Ya sekarang. Hidayah dapat petunjuk dan tersesat kapan diketahui? Ya sekarang. Karena kita harus tempuh jalan itu sekarang. Menempuh jalan hidayah sampai di akhirat tidak ada guna lagi. Karena ad-dunya darul amal. Dunia ini tempat beramal. Makanya harus tentukan jalanmu sekarang. Jelas? Oh enggak, saya tempuh aja jalan semuanya, mudah-mudahan tidak tersesat. Yang begini pernah enggak beriman yang begini nih? Orang yang tidak pernah yakin ini Islam benar dan ini selain Islam tidak benar, pernah enggak dia beriman? Saya ulang lagi. Orang yang tidak yakin salat ini memasukkan surga, beriman dia pada salat? Tidak akan beriman. Orang yang meyakini Islam benar juga, Yahudi juga, Nasrani betul juga, mungkin dia Islam? Tidak. Kecuali maksudnya adalah mereka Yahudi di zamannya benar, Nasrani di zamannya benar, iya, zaman Nabi Isa. Tapi kalau sekarang dia katakan Yahudi benar, Nasrani benar, Islam benar, karena sama-sama menyembah Tuhan, berarti dia tidak pernah Islam. Nah, cuman masalahnya dia masih pakai nama Muslim. Nah, itu yang jadi masalah kita. Oleh sebab itu maka siap untuk diingatkan. Kalau tidak siap diingatkan, tanggalkan Islamnya. Tapi jangan salah paham, saya tidak nyuruh orang murtad, salah paham ya. Ya, kalau dia tanggalkan Islamnya selesai, karena dia di luar orang Islam. Kalau orang Islam bicara tentang Islam kan urusan lain. Tapi kalau dia masih Muslim, kita bertanggung jawab untuk meluruskannya. Jadi kalau ada, makanya ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah menjadikan, lihat, benar salah itu bukan diukur dengan pribadi per pribadi. Tidak diukur dengan figur dan sosok. Jelas? Apa sebab? Tahu tak tuan-tuan kenapa tidak dijadikan figur sebagai alat ukur indikator kebenaran dan ketidakbenaran? Kenapa? Figur bisa bermasalah. Betul. Karena kalau figur, sebab memang fitrahnya manusia selalu terkait dengan figur lebih kuat dibanding kepada terkait dengan nilai. Sah? Jangankan kita, sahabat saja. Coba tuan-tuan,
Sahabat yang selalu bersama Nabi dengan mereka yang beriman di zaman Nabi tapi jarang bertemu Nabi, beda tak menyikapi ketika Nabi meninggal? Beda? Beda kan? Makanya ada yang murtad tak setelah Nabi meninggal? Ada. Siapa mereka? Abu Bakar. Kalau antum bilang Abu Bakar, Syiah antum. Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf. Enggak. Siapa mereka? Orang yang sudah disebutkan juga dalam surat Al-Quran, dalam surat Taubah, Al-A'rabu asaddu kufran wa nifaqan wa ajadur an la ya'lamu hududa ma anzalallah. Orang-orang Arab-Arab kampung itu, pedusunan itu, lebih dahsyat nifaknya dan kekufurannya, dan mereka lebih tidak tahu tentang hukum yang Allah turunkan. Dia tidak berilmu. Sebab apa? Jarang bertemu dengan Nabi alaihissalatu. Makanya kalau kita jarang bertemu ustaz, jarang ngaji, siap-siap ajalah kena gelombang fitnah dan syubhat. Kalau jarang ngaji, kena kita. Makanya kalau ngaji tunggu tabligh akbar di lapangan aja sekali itu ngaji, itu memang terombang-ambing oleh syubhat. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi wafat, goncang tak sahabat? Goncang tak? Yang dekat saja goncang. Coba bayangkan. Apa sebab? Mereka sangat terpaut dengan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Umar radhiyallahu anhu datang membawa pedang terhunus. Man qala inna Muhammadan qad mat. Subhanallah, qata'tu unuqah. Siapa yang katakan Nabi Muhammad telah meninggal, saya penggal lehernya. Umar aja tidak bawa pedang, orang takut, apalagi bawa pedang. Setan aja takut sama Umar radhiyallahu anhu. Apa sebab? Sangat terpengaruh dengan pribadi Nabi alaihissalatu wassalam. Cuman kita boleh terkait dengan pribadi Nabi. Apa sebab? Apa sebab? Karena Nabi maksum. Nabi itu maksum. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma yakhruju min hadza illa haqq. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidak keluar dari sini kecuali hak. Jadi Nabi dalam keadaan marah, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan apa, tidak keluar dari lisannya kecuali hak. Itu Allah yang jamin. Jelas? Akhirnya, nah andainya itu kita kaitkan dengan kepribadian seseorang, maka kebenaran itu akan bertukar-tukar dari zaman ke zaman. Hidayah itu akan berganti-ganti dari waktu ke waktu. Di zaman Ustaz Dasman, ustadznya begini hidayah itu. Di zaman Ustaz Fulan, begini pula hidayah itu. Datang pula Ustaz Fulan, itu yang hidayah pula. Makanya kebenaran tidak boleh dikaitkan dengan pribadi kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ketika baru setelah diingatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar masya Allah membaca firman innaka mayyitun wa innahum lamayyitun, kamu pasti mati ya Muhammad, dan mereka pun akan mati. Maka Abu Bakar ingatkan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang beribadah kepada Nabi Muhammad, ingat Nabi Muhammad sudah mati, maka enggak boleh beribadah kepadanya. Wa man kana ya'budu Allah, siapa yang beribadah kepada Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Allah hidup dan tak akan pernah mati. Wallahi kata Umar, ka'anni awwalu marratin asma'u hadzal ayah. Seolah-olah baru pertama kali saya mendengarkan ayat itu. Biasa orang ketika dalam kesedihan yang berlebihan, ketika tiba-tiba musibah yang tak diharapkan datang, ya, orang-orang anak-anak bisa beruban dibuatnya kan? Anak-anak bisa beruban dibuatnya.
Bagaimana keterkaitan mereka dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, orang-orang yang jauh dari Nabi, mereka mengira bahwasanya zakat itu hanya dibayar kepada pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Nabi meninggal, mereka bilang, enggak, kami aja bayar pada Rasulullah, Rasulullah sudah mati, maka kami tidak akan membayar lagi. Ini pekerjaan besar bagi Abu Bakar radhiyallahu ta'ala memerangi para murtadin. Apa sebab mereka? Mereka tidak terkait dengan Nabi begitu besar seperti terkaitnya para sahabat. Oleh sebab itu Nabi pesankan, Allah pesankan bahwasanya kebenaran itu tidak diukur dengan personil, tidak diukur dengan tokoh, tidak diukur dengan figur, tidak diukur dengan individu, tidak diukur dengan mayoritas. Makanya Al-Quran menyebut rata-rata mayoritas dengan sebutan yang tidak positif. Apa contohnya? Walan tajid aktsarahum syakirin. Kalian tak akan dapatkan kebanyakan mereka bersyukur. Wama aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Sebagian besar orang tak akan beriman bagaimanapun kau bersungguh-sungguh berdakwah. Ini kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Wama yu'minu aktsaruhum billahi illa wa musyrikun. Tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali dalam keadaan berbuat syirik. Ini orang-orang jahiliyah dulu. Mereka percaya sama Allah, iya, tetapi berbuat syirik. Kalau ditanya man khalaqas samawati wal ard, la yaqulunna Allah. Kalau ditanya siapa yang cipta langit dan bumi, mereka jawab Allah. Tetapi mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Keyakinan betul hanya Allah yang mencipta, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Tapi ketika beribadah mengambil perantara selain Allah tabaraka wa taala. Kemudian walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Sebagian besar mereka manusia tidak berilmu dan seterusnya. Jadi masalah hidayah itu, masalah dhalalah itu memang harus diketahui sekarang. Kalau ada orang yang nak mengaburkan ini bukan karena dia berilmu, tapi justru karena kejahilannya terhadap ilmu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Untuk itulah kenapa kita membahas masalah mendeteksi kesesatan. Sudah azan, kita belum masuk ke tema, masuk ke pembahasan. Baru muter-muter. Ya tuan-tuan lambat sih masalahnya, itu masalahnya. Saya aja berinteraktif, tuan-tuan lambat interaktifnya, itu masalah. Kalau akhirnya terbahasa panjang-panjang saya. Kalau angguk-angguk aja dari awal, iya Ustaz, hengge dan sebagainya, tidak panjang saya jelaskan. Berarti dua paham. Tapi setiap ditanya, menung begini, akhirnya si kira tidak paham, terbahasa panjang syarah. Salah sendiri. Gimana, kita tutup atau sambung lagi lepas azan? Tidak lapar tuan-tuan? Tidak, ya lah. Ya kita sambung lepas azan insyaallah. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Insyaallah. أشهد أن لا إله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ونشهد kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat rahimanallah wa iyyakum. Nah, sekarang tadi kita sudah tahu bahwasanya penentuan ini hidayah, ini kesesatan kapan diperlukan? Sekarang atau di akhirat? Ya sekarang. Sebab ini yang menentukan hasil kita nanti di akhirat. Masuk surga atau masuk neraka. Adapun yang mengatakan berarti kalau antum hukum sesat, antum sudah penjarakan orang itu, antum tidak bisa membedakan antara keputusan hukum dengan eksekusi hukum. Tahu tidak tonton bedanya antara eksekusi hukum dengan keputusan hukum? Alhamdulillah tonton tidak pernah bersinggungan dengan hukum. Syukurlah itu, syukur. Saya sering di masa di Madinah waktu kuliah, dalam waktu yang tidak terlalu lama, ya sekitar 6 tahun kurang sedikit, ya kerja selalu dipanggil untuk sidang di Mahkamah Tinggi Madinah. Dan sebelum sidang di mahkamah sering dipanggil untuk interogasi, penyidikan, penyelidikan, investigasi di kejaksaan tingginya. Jadi keluar masuk penjara ada sering. Cuman bukan berkasus hukum, ngurus kasus hukum orang. Nah, jadi sebuah kasus diputuskan
Ada salah satu kasusnya pembunuh berdarah dingin. Pembunuh berdarah dingin. Gimana tahu bentuknya enggak? Kayak apa yang berdarah dingin tuh? Nah, enggak ada menyesal sedikit pun dan sadis. Setelah sidang secara maraton, maka diputuskan bahwa dihukum qisas. Berarti terbukti dengan hak berdasarkan saksi, pengakuan, alat bukti dan barang bukti bahwa dia melakukan pembunuhan dengan berencana. Kalau berencana sengaja pun enggak? Sengaja. Maka hukumnya qisas. Ini namanya apa? Sampai tahap ini namanya apa? Subhanallah. Memang tuan-tuan miskin tentang masalah hukum. Untunglah. Nah, ini namanya keputusan hukum. Apa keputusannya? Diqisas. Jelas? Nah, sekarang si fulan tidak sholat. Kita putuskan si fulan si fulan tidak sholat, berarti dia sudah melakukan dosa besar dan berhak masuk neraka. Kapan dia masuknya? Sekarang? Ya Ustaz, kapan masuknya? Sekarang? Enggak. Sama tadi, hukum tadi diputuskan sewaktu saya masih kuliah di Madinah. Baru dieksekusi setelah saya hampir 10 tahun di Indonesia. Paham? Beda enggak antara keputusan hukum dengan pelaksanaan hukum? Ya beda. Ketika saya katakan fulan sesat, ya sesat tempatnya di mana? Orang sesat tempatnya di mana? Ya neraka, betul. Tapi apakah saya yang masukkan dia ke neraka? Enggak. Sebab pelaksanaan hukumnya kapan? Di akhirat. Ini kasus pertama. Jelas? Kasus lain. Yang tadi ditunggu anaknya yang masih bayi sampai balik, ternyata setelah ditanya tetap tidak memaafkan. Yang lain sudah awal tidak memaafkan. Yang ini juga tidak. Ya kalau antum dengar kisah pembunuhannya, antum tidak akan memaafkan juga menurut saya. Saya kira lah. Nah, tidak dimaafkan. Hanya dieksekusi. Jelas? Kisah yang lain, kasus pembunuhan juga. Anaknya ada yang belum balik, masih kecil. Yang lain tidak memaafkan. Setelah anaknya dibalik, ditanya, orang tuamu dibunuh oleh si fulan. Hukumnya begini, kalau dimaafkan bisa ditebus begini, diat. Sang anak memaafkan sang pembunuh, jadi dihukum. Jadi dihukum. Enggak, antum lambat, makanya cepat dikit biar cepat selesai kita. Kalau bilang enggak, bilang enggak. Kalau iya, bilang iya, kan selesai. Masa antum ditanya gitu aja sih, enggak mau sih. Bantulah saya sikit, biar cepat kita jalan. Ini nampaknya antum nak nerima aja, enggak mau saya ajak sedikit pun bicara. Sombong betul lah kalian, Masya Allah. Saya ajak bicara, senanglah. Kaum muslimin, beda enggak antara menghukum, memutuskan hukum dengan eksekusi hukum? Beda. Makanya menghukum si fulan sesat, walaupun tadi awal sudah saya bilang tadi, enggak boleh sembarangan. Kalau perlu kita selamat dari menghukum orang. Jelas? Pada tanya nanti misalnya si fulan ridha sesat enggak Ustaz? Jangan tanya saya, tanya yang lain aja. Tanya si siapa, si Farhan. Saya enggak mau jawab. Tapi kalau dia buat sesuatu perbuatan yang menyesatkan, saya boleh tanya saya, Ustaz, ridha salat subuh 3 rakaat sejak 2 pekan ini sesat enggak Ustaz? Tunggu dulu, saya tanya ridho. Kenapa? Lupa Ustaz? Lupa enggak sesat?
Tuan-tuan yang tidak mengingatkan tersesat. Jadi kalau kan kita tanya dulu, sudah 2 pekan, padahal dia 2 pekan itu jadi imam subuh 2 kali pula cuma. Masa dihukum sesat langsung? Jelas? Makanya saya bilang tak boleh sembarangan. Saya tanya dulu, Ridha, kamu sholat subuh sudah 3 rakaat, 3 rakaat sekarang. Berapa kali kamu lakukan? 2 kali Ustaz. Subuh Jumat kemarin karena mikir ini belum siap khatib belum jumpa untuk khatib nanti. Jadi dia mikir-mikir orang. Jadi teringat buat sholat 3 rakaat. Kapan lagi? Jumat juga. Khatibnya sakit misalnya. Terpikir. Akhirnya hanya 2 kali. Masa antum bilang sesat dia? Sah? Maka dipastikan dulu. Jelas? Nah, ternyata memang Ustaz, pokoknya menurut perasaan saya 2 saja bagus, apalagi 3. Kan dia mengikut perasaan sekarang. Ikut ke inginan, pasalnya dosa kita banyak Ustaz. Dia pakai ilmu Abu Nawas. Tahu ilmu Abu Nawas? Ya, pas sholat jenazah rukuk dan sujud dia. Jadi pestanya semua orang. Saya tahu jenazah ini banyak dosanya, jarang sujud dan rukuk, masih bantu dia. Dapat aja jawabannya. Nah, sesat enggak? Sesat enggak? Sesat. Saya hukum sesat. Tapi apakah ridha sesat? Itu tanya Bang Farhan. Bukan saya yang memutuskan. Saya tidak suka yang seperti itu. Jelas? Cuman apakah ridha dengan amalannya itu otomatis masuk neraka? Atau masuk neraka? Belum, kan belum ditimbang, kan belum dihisab. Mana tahu nanti menjelang dia wafat dia taubat nasuha. Makanya orang yang tidak paham masalah hukum, walaupun ahli hukum, inilah akibatnya. Katanya ahli fikih tapi tidak paham. Macam mana nak paham fikih? Kita fikih tak satu pun tamat. Belajar fikih, belajar pakai makalah-makalah. Yang makalah tu copy paste. Kemudian ambil masalah-masalah yang ada nyeleneh di dalamnya. Akhirnya jadi profesor fikih. Yang seperti ini makanya tidak berilmu. Mohon maaf ya. Ilmu dia berwawasan. Kalau suruh bicara, insya Allah dari pagi sampai petang sanggup dia bicara fikih. Tapi kosong. 0 besar. Awaknya yang belajar fikih sungguh-sungguh dari pondok sampai ke Madinah, itu pun masih banyak masalah yang belum berani kita memutuskannya sendiri, kecuali melalui para ulama. Ini enggak. Saya sebagai pakar fikih, apa yang pakar? Kalau pakar fikih tahu dia mana yang sesat, mana yang tidak sesat. Kalau tidak tahu mana yang sesat, mana yang tidak, berarti bukan pakar. Mufakir mungkin, pemikir fikih. Itu kalau pemikir semua orang bisa kok. Semua orang bisa jadi pemikir. Tapi kalau jadi ulama fikih enggak. Kapan antum beradu lutut dengan ulama? Kapan antum tamatkan kitab fikih sampai selesai? Bukan fikih wadih semua tamat kita. Ya, bukan tuntunan salat lengkap, bukan. Nah, ya, tapi fikih yang memang duduk dengan ulama, kita pelajari kawaid mereka, usul mereka, bahasa Arab kita lancar, dan seterusnya, hafiz Quran kalau bisa, dan juga banyak hafal hadis hukum, ya. Baru setelah itu baru kita katakan sebagai ahli fikih. Tapi kalau masih makalah tuh belajar fikih, tidak usah bicara fikih dulu. Nanti jadi pengacau fikih. Kalau tidak bisa membedakan solat orang yang sesat dengan solat orang yang tidak sesat, berarti antum salatnya mungkin juga sesat. Mungkin. Nah, jadi itu kaum muslimin dan muslimat. Jadi menurut saya tidak secara fikih tidak ada sesatnya. Orang sudah jelas solatnya beda dengan kaum muslimin, lalu tidak ada sesatnya. Yang jelas perkataannya bahwasanya Al-Quran bukan kalamullah tapi perkataan Nabi Muhammad SAW, masih dicari tafsirnya, seolah-olah tafsirnya mutasyabihat juga. Termasuk ayat mutasyabihat ditakwilkan lagi, nasallallahu alaihi. Jadi kaum muslimin dan muslimat, dengan alasan karena kalau kita sesatkan masukkan orang ke neraka. Masuk neraka bukan urusan kita. Betul, masukkan orang ke neraka bukan urusan kita. Tetapi mengetahui orang sesat adalah wajib bagi kita. Mengetahui orang dapat hidayah wajib bagi kita, supaya kita tidak
mengikutinya atau membiarkan orang lain mengikutinya. Sebab selama kita masih berilmu tentang itu dan kita tahu lalu kita tidak jelaskan, kita termasuk setan bisu. Nasallallahu alaihi afiyah. Kaum muslimin, dah tahu bedanya? Ketika kita menghukum ini sesat, ini tidak sesat, bukan otomatis orang itu masuk neraka. Makanya menghukum pribadi-pribadi masuk surga, masuk neraka, tidak boleh, kecuali ada dalil. Kalau Nabi yang bilang, ya sami'na wa saddaqna. Kalau Nabi yang bilang, tidak ada bicara lagi. Tapi kalau Dasman yang bilang, jangan percaya. Saya bilang, jangan percaya. Oh, syekh kami itu langsung masuk surga tuh, jangan percaya. Jelas? Tapi kalau saya katakan secara umum, siapa yang menjaga solatnya berjamaah, terus mengikuti sunnah Nabi SAW, ikhlas, insya Allah pasti masuk surga. Ya gitu. Tapi kalau tanya Ridho pasti masuk surga, enggak, saya enggak tahu. Saya saja enggak tahu saya kapan masuk atau tidak. Tapi doakan doakan saya masuk. Nah, awak bicara ini supaya masuk lah, tiba-tiba enggak pula masuk, nauzubillah. Doakan mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Nah, di mana dasarnya kita bahwa al-huda wad-dhalal itu harus ketahui sekarang, karena memang sekaranglah jalan itu harus kita tempuh. Allah turunkan ayat-ayat kitab-kitabnya, kemudian diutus para rasulnya untuk menjelaskan ini jalan benar, ini jalan menyesatkan. Dalam surat pertama dalam Al-Quran, surah apa surah pertama? Al-Fatihah. Di sini Allah sudah jelaskan mana jalan hidayah, mana jalan tersesat. Jelas sesat. Ihdinas siratal mustaqim. Hadhi sirati mustaqiman fattabi'u. Kata Allah menyuruh kepada Nabi, mengatakan ini jalanku lurus, ikuti. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Apa sebab? Fatafarraqa bikum an sabilillah atau sabilih, maka kalian akan bercerai-berai dari jalan Allah. Kalau sudah banyak jalannya akan bercerai-berai. Makanya ikuti jalan Nabi alaihissalam. Kemudian jalan yang seperti apa? Ala basiratin qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Saya berseru di atas jalan ini kepada Allah ala basirah, atas dasar ilmu. Kapan ilmu itu ada? Balik lagi pelajaran sirah kita kemarin. Nabi kapan baru dia berilmu? Saya ulang kembali itu pasal dia ulang nampak kajian. Tidak bisa selesai cepat nampaknya ni, karena saya lambat. Nabi alaihissalam kapan beliau bisa berdakwah? Kapan beliau bisa berdakwah? Atau dengan pertanyaan lain, kapan Nabi tahu agama Islam? Setelah turun wahyu. Setelah turun wahyu, betul. Turun wahyu umur berapa? 40. Berarti sebelumnya Nabi tahu enggak tentang Islam? Enggak. Nabi cerdas atau bukan sebelum 40? Cerdas. Berpikir enggak beliau? Berpikir. Orang hebat. Tapi sudah berilmu? Belum. Maka cerdas tidak otomatis membuat orang berilmu. Kita sekarang ini selalu dikagum pada orang-orang, selalu mengagumi orang-orang cerdas. Kita lupa bahwa ada yang lebih kita kagumi. Siapa? Para ulama. Sebab orang berilmu itu pasti cerdas.
Orang cerdas? Orang cerdas? Belum tentu berilmu. Itulah lihat. Itu yang kalian lihat, kita lihat di TV-TV itu. Gelar Masya Allah 1 meter panjangnya. Iya kan? Profesor, doktor, insinyur itu dan sebagainya. Di ujung lagi banyak DPL, macam-macam gelar sekarang. Ya. Tetapi bicara tentang agama seperti anak MDA bicara. Tahu MDA? Nah. Lain yang ditanyakan, lain yang dijawab. Nah. Tidak berdalil. Dalilnya apa? Banyak orang yang buat. Jadi ketika bicara tentang masalah sab laki-laki dan perempuan berdekatan, banyak orang buat di Masjidil Haram katanya. Banyak orang yang buat, dalilnya orang yang buat. Maka ketika tanya oleh Syekh kita, mana dalilnya? Kalau perbuatan orang tak boleh dijadikan dalil. Makanya yang seperti ini tahu tak sesat dengan tidak sesat? Tidak akan tahu, dia sendiri tersesat. Makanya orang tersesat tidak akan pernah tahu orang lain yang sesat. Makanya semboyannya tidak boleh menyesatkan, tidak boleh menyalahkan. Apa sebab? Dia enggak sadar dia sesat. Siapa yang berani menunjukkan ini sesat yang bukan? Karena dia tahu ada hidayah. Ada hidayah. Makanya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa allazi an'amta alaihim? Ada surah An-Nisa ayat 56 ya. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ini yang dapat hidayah itu. Siratal mustaqim, yang hidayah itu adalah jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang saleh. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai. Siapa orang yang dimurkai? Nah, kalau tafsir lama kita sering baca orang Yahudi. Sekarang tidak boleh sebut orang Yahudi, nanti berurusan dengan Kemenak dengan orang-orang Islam sendiri, para pemikir. Tidak boleh bilang orang Yahudi. Nah, tidak apalah. Kita ambil sifat Yahudi yang paling menonjol apa? Orang Yahudi. Apa kelebihannya? Cerdas. Tetapi tongkau. Tapi tidak mengamalkan ilmunya. Kecerdasan mereka digunakan untuk membuat modus meninggalkan perintah Allah atau melanggar larangannya. Apa saja yang disuruh Allah, mereka cari alasan untuk tidak melaksanakan. Apa saja yang dilarang Allah, mereka cari alasan untuk bisa melaksanakan. Ini orang-orang cerdas, ahli syubhat. Dalilnya ada, tetapi tidak pada tempatnya. Contoh konkret Al-Quran yang ceritakan La ilaha illallah Muhammad Allahumma sayyiban nafi'ah. Nampaknya karena hujan kita belum berhenti lagi sampai hujan berhenti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Allah ceritakan watlu alaihim was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahri. Tanyakan kepada mereka tentang kaum yang tinggal di tepi pantai. Ista'tihim hitanuhum yawma sabtihim sur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Ketika Allah menguji mereka dengan banyak ikan yang bermain di hari Sabtu di tepi-tepi pantai. Wa yawma la yasbituna la ta'tihim, selain hari Sabtu enggak datang. Maka Allah larang mereka mencari ikan hari Sabtu. Ujian duniawinya, ujian syahwatnya diuji ini. Kadang-kadang syahwat bisa berkawan dengan subuhat. Itu masalah, syahwat berkawan dengan subuhat. Apa yang mereka lakukan? Mereka kuat ilmunya, iya. Cuman masalahnya syahwatnya tinggi, sehingga
ilmu tadi ditinggalkan. Apa yang mereka lakukan? Mereka mulai menggali-gali, kalau istilah kita sekarangnya, fikih maqasid syariahnya, mencari illah, tetapi salah pasang. Itu masalahnya. Makanya para ulama mengingatkan para fuqaha maqasidus syariah, kalau terlalu gulu menggunakan ini bisa membawa kesesatan. Sesuatu yang bukan dimaksud dalam syariah kita katakan itu maksud syariah, padahal bukan itu yang dimaksud. Maka fiqhul maqasid harus berdalil juga. Kalau tidak berdalil, itu namanya juga modus yang dilakukan oleh orang-orang yang kurang ilmu dan kurang taat. Nah, mereka katakan kita dilarang Allah supaya tidak terganggu ibadah pada hari Sabtu. Nah, kan ada cara, ada trik yang bisa kita lakukan. Apa itu? Dipasang pukatnya hari Jumat. Pas hari Sabtu ikan kan tak pandai berpikir dia. Iya kan? Kalau ikan pandai berpikir, kawan-kawan, nah itu orang Yahudi itu pintar-pintar tuh. Ya biasanya ada modus yang mereka buat, pandai orang. Enggak. Ikan kan enggak kayak kita berpikirnya. Akhirnya datang ikan hari Sabtu, masuk dalam pukat dan jala mereka. Mereka nengok-nengok tan jauh kan. Mungkin ketika ibadah hari Sabtu di sinagognya mikir juga, masuk ikan apa enggak kan. Alasannya tadi itu. Diambil hari Ahad. Dah. Kalau menurut pikiran mereka melanggar atau tidak? Enggak. Apa sebab? Ibadah tidak terganggu, pencarian juga tidak terganggu. Padahal Allah bilang jangan berburu ikan, bukan jangan meninggalkan ibadah. Tidak ada ceritanya. Allah tak mengatakan jangan meninggalkan pergi ke sinagog hari Sabtu. Tidak. Yang Allah katakan jangan nangkap ikan hari Sabtu. Nah antum pasang pukat Jumat, nangkapnya Sabtu atau hari apa? Tetap Sabtu. Karena antum tujuannya masang itu supaya Sabtu main, ikan masuk. Iya kan? Dah jelas. Illahnya bukan karena ibadah, illahnya karena larangan itu ta'abbud. Ini yang kadang-kadang menular pula ilmu seperti ini kepada sebagian pemikir kita yang tidak tahu mana yang sesat, mana yang bukan sesat, karena baru tahu sesatnya di akhiran. Kalau kita insya Allah diberikan ilmu oleh Allah, tahu mana yang sesat sejak di dunia. Semoga kita tidak masuk ke jalan yang sesat tadi. Ma'asyiral kiram, waladhdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Oh, berarti kita minta kepada Allah yang mustahil atau yang tidak mustahil? Jawablah. Tidak tahu kan bisa jelaskan. Nah, boleh nak minta kepada Allah yang mustahil? La ilaha illallah. Boleh nak minta sama Allah yang mustahil? Ya Allah, hidupkan kembali ayah dan ibu saya. Boleh enggak? Boleh enggak? Siapa yang bilang enggak boleh? Tunjuk tangan. Nah, kenapa enggak boleh? Karena mustahil. Ahsant. Bagi Allah enggak mustahil. Cuman hukum Allah sudah menetapkan bahwa mati hanya sekali. Kecuali orang-orang yang Allah izinkan untuk sebagai contoh bagi kita bahwa Allah mampu menghidupkan yang sudah mati. Hukum Allah sudah berlaku, yang sudah mati tak balik lagi. Andainya balik lagi, takut kita semua. Bukan. Iya, kalau sudah balik lagi, orang yang diazab di kubur tiba-tiba datang dia, doh, hati-hati doh, sikit aja kita silap diazab di kubur, ini dah sulah telinga saya dibuatnya. Antum tidak punya selera makan lagi loh. Ya kan? Makanya Nabi bilang, laula annakum tatadafanun, kalau bukan karena kalian saling menguburkan, saya akan beritahukan apa yang terjadi di alam kubur sana. Jadi kita karena saling menguburkan, nanti tidak sanggup menguburkan orang nanti. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi sesat itu harus diketahui sekarang. Maka meminta kepada Allah yang mustahil boleh atau tidak? Ya Allah, beri saya istri 10, boleh enggak? Kenapa enggak boleh?
Karena ini namanya al-i'tida fid du'a, dan dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam meminta berlebihan. Istri satu aja antum belum sanggup, nah minta pula 10. Kemudian syariat melarang istri lebih dari syariat melarang istri lebih dari 4. Nah, undang-undang peraturan pemerintah melarang istri lebih dari 1. Nah, baik. Jadi jangan minta yang mustahil. Nah, kalau seandainya minta jangan disesatkan, ini mustahil, untuk apa kita baca terus? Jelas? Nah, yang kedua, ini terasa cepat ya, tuan-tuan, dah mulai ngangguk-ngangguk saya tengok. Nah, yang kedua di awal-awal surat Al-Baqarah, Allah membagi umat manusia menjadi tiga golongan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, itulah Alkitab, tak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang. Kalau hudan lil muttaqin, bagi petunjuk bagi orang yang bertakwa, mafhum mukhalafahnya apa? Mafhum mukhalafahnya, kalau jadi petunjuk bagi orang yang bertakwa, bagi yang tidak bertakwa tidak jadi petunjuk. Kalau tidak jadi petunjuk, kalau tidak jadi petunjuk, hasilnya apa? Kalau tidak dapat petunjuk, apa namanya? Menyesatkan. Jadi bisa Al-Quran membuat orang tersesat? Bisa Al-Quran membuat orang tersesat? Tidak bisa. Subhanallah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Al-Quran bagi mereka tidak jadi petunjuk, justru menyesatkan. Ada orang tersesat gara-gara Al-Quran? Bukan Al-Quran yang menyesatkan, mungkin antum salah paham ya, makanya payah jawabnya. Dia tidak beriman seperti orang yang tadi, seperti orang bertakwa. Apa ciri orang bertakwa? Saya lupa dulu. Baca ayatnya dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman pada yang gaib. Kenapa beriman pada yang gaib dulu? Diam lagi tuan-tuan. Karena baru diketahui orang ini beriman atau tidak pada yang gaib lah. Kalau nak beriman pada botol ini, le mineral namanya, ini tidak perlu beriman, nanti nampak langsung percaya. Ujian itu ketika tidak nampak. Kalau orang ujian tengok catatan semua, lulus tidak? Ya, tapi coba ujian yang gaib. Tidak bawa catatan, kan gaib tuh. Tahu tidak yang lulus? Beda yang lulus dengan yang tidak lulus. Itulah modelnya. Sekarang Allah beritakan tentang yang gaib. Dirinya gaib, malaikat gaib, Alkitab asal turunnya gaib. Lalu Allah katakan dengan bahasa Arab yang mubin bahwa Al-Quran kalamullah. Ada perkataan Allah, antum bilang enggak. Antum beriman apa tidak? Ini ragu lagi nampaknya. Allah bilang bahwa Al-Quran adalah perkataannya. Lalu antum bilang tidak perkataan Rasul. Antum beriman apa tidak? Kenapa antum tidak beriman? Karena antum tidak jumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti antum beriman pada yang gaib? Tidak, sampai jumpa Allah dulu. Jelas? Makanya orang Yahudi dulu berkatakan kepada Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman padamu sampai kami benar melihat Allah. Nah, orang tadi tidak beriman mana hidayah, mana dalalah, sampai jumpa Allah dulu. Ini orang beriman apa tidak? Tidak. Orang sesat apa orang dapat hidayah? Orang tersesat. Allah sudah tunjukkan jalan hidayah dan tunjuk jalan sesat. Dia bilang tidak boleh menentukan sesat dan tidak sesat pada hari ini.
Berarti dia tersesat apa tidak? Dia tersesat. Allah sudah tunjukkan ini jalan hidayah. Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang tadi itu orang yang mendapat hidayah. Berarti selain itu tidak dapat hidayah. Siapa yang tidak dapat hidayah itu? Ini innal ladzina kafaru. Langsung disebut namanya. Kenapa disebut namanya? Woi, lihat dia Syekh. Ini perlu belajar tafsir lagi kita nampaknya. Antum belum terlalu cepat tamat. Antum tidaklah belajar tafsir sama Ustaz. Jadi masalahnya. Ya, jadi kenapa orang mukmin disebutkan sharih namanya? Karena memang iman itu harus terus terang. Saya mukmin, diakui dengan lisan, diamini dengan dengan hati dan nampak dalam amal. Harus ada identitas. Setelah itu orang kafir juga, orang kafir berani tunjukkan. Maka dia bilang innal ladzina kafaru. Ketika bicara tentang orang munafik disebut namanya. Disebut namanya. Coba baca ayatnya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ada namanya? Tidak ada namanya. Apa sebab? Orangnya sembunyi-sembunyi. Di depan orang Islam amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dia tidak beriman. Kalau dia beriman tidak mungkin dia bilang yang salah benar, yang benar salah, yang sesat lurus, yang lurus sesat. Tidak mungkin. Dia harus pilih antara ini ikut Nabi benar, ini ikut wali yang menentang Nabi salah. Kalau tidak bisa mengatakan itu berarti dia tidak jelas identitasnya. Makanya kalau dia tidak jelas identitasnya masuk golongan mana? Yang tak berani menunjukkan jati dirinya. Dikatakan beriman, iya, amanna billahi wal yaumil akhir. Allah nafikan wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Mereka berusaha menipu Allah dan orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sebenarnya mereka yang tertipu. Wa hum la yash'urun. Mereka tidak sadar. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Kalau ditanyakan, Pak, jangan merusak-rusak agama, jangan berbuat kerusakan permukaan bumi. Jawabannya apa? Innama nahnu muslihun. Justru kami yang perbaiki agama. Anda yang perlu dicerahkan. Ya, Anda yang perlu pencerahan. Kalian agamanya saklit sekali. Agama kalian ini agama ortodoks sekali. Harus Protestan kita. Ya, harus ada pencerahan. Pemikiran jangan terlalu kolot dan sebagainya. Gunakan sedikit otak itu. Kan begitu lagi. Harus sesuai dengan logika dan sebagainya. Pak, itu merusak itu. Iblis lebih dulu menggunakan logika, sesat dia. Abu Jahal menggunakan logika, sesat dia. Fir'aun menggunakan logika, sesat dia. Namrud menggunakan logika, sesat dia. Orang jahiliyah menggunakan logika menentang wahyu, sesat dia. Adam alaihissalam awalnya menggunakan logika. Kan diajak oleh iblis bermain logika. Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna minal khalidin wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Coba bayangkan, pandai iblis merayu. Saya ini lebih tua dari kamu berdua.
Jadi berita-berita yang tidak sampai ke kalian saya sudah tahu melalui pemikiran. Melalui pemikiran. Allah tak melarang kalian mendekati pohon itu kecuali karena Allah tak ingin kalian kekal di surga. Mau bukti enggak? Ada bukti empirisnya. Ada ilasan akademisnya apa? Kan Allah kan sudah sebutkan dulu ke malaikat. Ingat Adam, kamu belum lahir waktu itu, belum diciptakan. Inni ja'ilun, sambung ayatnya. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Ini terjadi setelah Adam diciptakan atau sebelum? Sebelum. Makanya dimainkan logika Adam oleh iblis. Apalagi ada Hawa di situ. Nah, bercampurlah logika dengan perasaan. Iya pulaunya. Iya pula ya. Daripada kita dikeluarkan ke bumi kan jauh tuh. Lebih baik kita makan makan buah pohon khuldi, pohon keabadian ini. Akhirnya mereka makanlah, itu akhirnya. Karena ikut logika lagi. Oleh itu ikhwani billah, ingat sesungguhnya logika yang diperturutkan inilah selalu menjadi sumber kesesatan di sepanjang zaman. Logika yang diperturutkan bukan bermakna tidak berlogika, jangan salah paham. Bukan makna yang tidak berlogika, tidak. Logika yang mengalahkan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka logika inilah yang membuat kita tersesat sepanjang sejarah umat manusia. Jelas? Tidak jolel ya? Jelas suaranya? Jelas? Taib. Kaum muslimin, kita lanjutkan. Jadi Allah telah memisahkan ini jalan orang beriman, yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun, sampai wa ulaika humul muflihun. Ini jalan orang yang menentang, kafir terang-terangan, ini jalannya. Ini jalan orang yang pura-pura beriman tetapi ternyata tidak beriman, kaum munafikin. Dan kaum munafikin lebih banyak sifatnya. Jadi yang bersama orang kafir dia, bersama orang beriman seolah-olah beriman dia, ini namanya munafiqin, zul wajhain, dunia punya dua wajah. Bersenang-senang sama orang non-muslim dan sempit hatinya bersama orang Islam. Baik kaum muslimin, kita buka semuanya tuh satu-satu aja. Ya, secukupnya aja ya biar menjadi bukti. Orang-orang Yahudi dulu ingin mengklaim, kalau kalian nak dapat hidayah, ikut cara kami. Ikut cara kami. Berarti orang Yahudi dan Nasrani dalam pikiran dan perasaan mereka sesat atau tidak? Siapa yang tersesat? Antum, kita ini. Kita ini adalah domba-domba yang tersesat. Tidak apa-apa, itu urusan mereka nak mengatakan kita domba. Kan tidak masalah kan? Kecuali dia khutbah di sini dalam masjid, wahai domba-domba yang tersesat. Ayolah, kita gundulin ya kalau di sini. Tapi kalau di gereja silakan, sebagaimana kita juga di sini ada kebebasan kita untuk menyampaikan apa yang kita yakini. Betul? Jelas? Nah, antum tersesat menurut mereka atau tidak? Taib. Terus antum tidak berani bilang mereka sesat. Makanya ada orang bela-belain Syiah, orang akademisi juga, dia bilang, masa kita sesatkan orang Syiah, kan orang Islam juga itu. Kalau kita katakan orang ini, karena dia tidak tahu mana yang harus diyakini. Orang tidak tahu mana yang harus diyakini, perlu diikuti. Dia tidak yakin. Syiah yang mengatakan selain mereka adalah sesat, kan menurut mereka selain mereka sesat.
Terus antum betulkan dia, berarti antum sesat apa tidak? Sesat kecuali antum Syiah. Kecuali antum Syiah. Makanya kadang-kadang orang kalau memperturutkan akalnya seperti orang kehilangan akal. Jadi orang yang tidak berakal. Oleh sebab itu, akal gunakan mengikuti koridor yang telah ditentukan. Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan seperti Allah ceritakan, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka berkata, kalian supaya dapat petunjuk jadilah Yahudi atau Nasrani. Mafhumnya, kalau antum tak masuk agama Yahudi, tak masuk agama Nasrani, antum tersesat, maka antum kami panggil domba-domba yang tersesat. Nikmatilah panggilan itu. Nah, domba-domba yang tersesat. Jelas? Jadi mereka berusaha membawa hidayah untuk kita. Sebab dalam keyakinan mereka kita orang-orang yang tersesat. Nah, gimana Ustaz? Ikut kita? Hah? Ikut kita? Antum betul sesat atau tidak? Makanya orang sesat tak pernah sadar dia sesat. Cari di dunia, Pak, Bapak tersesat Pak, katanya. Saya sudah nawa itu dari awal tersesat. Tidak ada. Semua orang tidak tahu dia tersesat. Di mana antum tahu sesat? Yang maha memiliki ilmu itu. Siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah yang jawabkan, Qul, katakan hai Muhammad, bal millata Ibrahim hanifa. Yang benar, kalau kalian nak ikut hidayah, ikut agama Ibrahim. Apa agama Ibrahim itu? Hanifan, bertauhid. Bertauhid. Wa ma kana minal musyrikin. Dan tak pernah Ibrahim masuk golongan orang musyrik. Kalau kalian Yahudi Nasrani, musyrik apa tidak? Ya musyrikun. Yahudi bilang Uzair anak Allah, musyrik. Nasrani bilang Isa anak Allah, Maryam istri Allah, musyrik. Ibrahim seperti itu? Ya enggak. Maka Allah yang bilang, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi kami beriman pada semuanya. Yang turun kepada Ibrahim, yang diberikan kepada Ismail, yang diberi kepada Ishak, berikan pada Yakub, yang turun kepada Musa, Nabi Isa dan para nabi yang lain, semua kami beriman. Tidak kami beda-bedakan. Dalam prinsip iman semuanya adalah pada utusan Allah. Tidak ada syirik kami terhadap mereka. Dan ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kami semuanya adalah orang Islam. Jadi agama sesungguhnya di sisi Allah adalah Islam. Baik. Nah, Allah tekankan lagi, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Andainya mereka beriman seperti kalian wahai sahabat, tentu kan yang hidup Nabi itu, masa Nabi sahabat kan? Beriman seperti kalian para sahabat, mereka benar-benar dapat hidayah. Mafhumnya? Apa mafhumnya? Siapa yang berimannya tidak seperti mereka para sahabat, berarti tersesat. Makanya siapapun yang beramal keluar daripada ijma'nya para sahabat Nabi SAW, kita tanyakan, kalian berimannya seperti sahabat atau bukan? Gitu. Oh enggak, kita kan bebas. Ya memang jalan tersesat itu bebas memang. Tapi kalau jalan yang ini rekomendasinya.
Kalau masuk jalan Nabi ada izinnya. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Allah katakan apa namanya? Faqad ihtada wa in tawallaw fa innahum fi shiqaqa. Andainya mereka berpaling, mereka sebenarnya dalam perbantahan yang dahsyat. Makanya kita semakin banyak kita merubah agama ini, semakin banyak perselisihan di antara kita. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Saya sudahi dengan ayat yang lain yang juga membedakan antara al-haq dengan batil, sesat dengan hidayah. May yuridil faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Orang yang Allah inginkan dia dapat hidayah, Allah lapangkan dadanya menerima al-Islam. Menerima Islam bukan menerima namanya. Kalau orang menerima namanya cukup syahadatain selesai. Tapi menerima apa yang dibawa oleh Islam itu sendiri. Ini dia menerima Islam iya, tapi Islam Nusantara. Menerima Islam iya, tapi Islam jemaah saya. Menerima Islam iya, tapi Islam menurut orang kampung saya. Islam menurut mazhab saya, menurut budaya saya. Tidak. Al-Islam bil alif wal lam lil ahdi zihni, Islam yang dulu diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa may yurid ayyudhillahu, siapa yang Allah ingin dia sesat, maka yaj'al sadrahu dayiqan harajan kan'annama yas'adu bis sama, maka dadanya akan sesak seperti orang sedang mendaki ke tempat yang tinggi. Ya, kalau orang menengok orang mengamalkan Islam sesak napasnya, berarti dia ingin jalan kesesatan. Tapi lapang dada melihat orang menyimpang, berarti dia punya penyimpangan. Membela aliran sesat berarti juga termasuk aliran sesat. Sesama aliran sesat tak boleh saling menyesatkan. Jadi oleh itu kaum muslimin, kesimpulannya untuk mendeteksi aliran sesat itu sebenarnya bila kita kenal kebenaran, kenal hidayah, maka kita akan tahu mana jalan yang sesat. Tapi kalau bermain-mainnya selalu di ruang-ruang dan zona berbahaya itu, maka kita tidak akan pernah tahu mana jalan yang tersesat itu. Maka Nabi SAW berikan patokan untuk mengetahui bahwa kita tidak menyimpang. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha addu 'alaiha bin nawajiz. Ya, kalau sudah banyak ikhtilaf, kembali kepada sunnahku dan sunnah para khulafa. Pegang teguh, gigit dengan gigi geraham. Habis itu ikhtilaf tadi pasti akan mempunyai produk. Bisa produknya sunnah kalau berdalil, bisa produknya bid'ah kalau tanpa. Kalau sunnah berdalil, kalau bid'ah, lawannya malah lawan sunnah tentu tidak berdalil. Ada dalil Ustaz, tapi dalil orang dipakai untuk kita. Baju orang pakai untuk kita boleh? Tidak. Ini panjang lagi kaji nanti. Awak nak selesai sebenarnya, tapi untuk saya nak menutup dengan ini, tapi panjang lagi nanti. Saya ulang kembali. Nabi mengabarkan terjadi ikhtilaf yang banyak. Apa yang menyebut orang ikhtilaf? Karena banyak pendapat. Ketika banyak silang pendapat, maka kembali ke mana? Ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi itu ada berapa?
Ulang kaji lagi, nah ada 3. Sunnah perkataannya, sunnah perbuatannya, sunnah persetujuannya atau takrirnya. Ada di salah satu ketiganya berarti sunnah. Kalau tidak berarti bukan sunnah. Jelas? Jelas? Taib. Kembali ke sunnahnya dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Tamassaku biha, pegang teguh. Abdu 'alaiha bin nawajis, gigit dengan gigi geraham. Karena gigi depan ditarik orang, gigi geraham dah kokoh di dalam. Kemudian wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Apa makna iyyakum? Ijtanibu, jauhi hal-hal perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sebab yang diada-adakan itu semuanya bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Wa kulla dhalalatin finnar. Berarti bisa tidak membedakan dhalalah dengan huda? Bisa. Ikut sunnah dapat hidayah. Kalau ikut bid'ah dapat Seulang lagi. Kalau ikut sunnah dapat hidayah. Kalau ikut bid'ah dapat dhalalah. Dapat dhalalah. Ustaz, tidak semua bid'ah itu dhalalah. Itu ikut apa itu? Ikut dalil atau ikut perasaan? Ikut pemikiran. Ikut pikiran dan perasaan. Kita disuruh ikut pikiran dan perasaan atau mengikuti dalil? Ikuti dalil. Oh, semua berdalil Ustaz. Memang sebuah subuhat pasti ada dalilnya. Semua subuhat mesti ada dalilnya. Kalau tidak subuhat namanya. Semua subuhat mesti ada dalilnya. Cuman di dalam dalil itu terdapat dalil untuk atau hujjah untuk membatalkan subuhat tersebut. Mau dijelaskan sekarang? Tidak usah. Nanti panjang lagi cerita kita. Jadi intinya bahwa kesesatan itu sangat jelas bagi orang yang tahu kebenaran, yang tahu petunjuk. Nah, petunjuk itu di mana didapat? Di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah? Tundukkan rasa dan pikiran kita pada keduanya. Jangan tundukkan keduanya pada rasa dan pikiran kita. Karena ilmu pikiran kira-kira dan rasa-rasa itulah yang selalu membuat umat tersesat di sepanjang masa. Ilmu pikiran dan rasa-rasa itulah yang membuat umat tersesat sepanjang masa. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari hal tersebut dan sehingga kita tempatkan semua pada tempatnya. Karena para ulama menyebut bahwa akal itu adalah seperti bejana, tempat menampung ilmu yang datang dari wahyu. Bila bejananya bersih, maka airnya, ilmunya akan bersih. Tetapi kalau bejananya banyak berisi, kotoran-kotoran pemikiran timur dan barat, utara dan selatan, maka wahyu itu tidak akan bersih keluarnya, mesti terkontaminasi. Oleh sebab itu, maka bersihkan akal kita, pikiran kita, perasaan kita dari segala ketergantungan dengan subuhat-subuhat yang ada. Dengan demikian maka iman kita akan bercahaya terang benderang di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena disinilah kita menentukan jalan mana yang harus diikuti. Karena di akhirat tinggal menikmati atau siap tersakiti oleh amalan kita di dunia ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Sekiranya tidak ada pertanyaan, menjelaskan? Ya, waktu udah panjang lah, jelas lah. Baik, kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang pegang bara